Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 50 Laboratorium Simulasi Komputer akan memaparkan mengenai usulan peningkatan efisiensi stasiun kerja pada lini perakitan current coil studi kasus PT Padmasudi Indonesia dengan menggunakan simulasi ProModel untuk memenuhi tugas besar Laboratorium Simulasi Komputer. Di sini kami dari kelompok 50 yang beranggotakan saya sendiri, Arafa Aminah Lubis NPM 19020 dan rekan saya Mutia Dita Ramadhani NPM 19037. Yang pertama, definisi simulasi. Metode simulasi bertujuan untuk membuat model dari target. Model yang dibangun selalu lebih sederhana daripada kondisi nyatanya, karena model merupakan simplifikasi atau penyederhanaan dari sistem nyata. Simulasi membantu dalam memahami dan menjelaskan terjadinya sebuah fenomena dengan melakukan berbagai eksperimen pada model yang dibangun dan melihat kondisi konsekuensi atas setiap keputusan yang dibangun. Sedangkan definisi efisiensi adalah ketepatan cara dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya. Semakin sedikit dana atau sumber daya yang digunakan dalam mencapai suatu hasil yang diinginkan, maka dapat dikatakan semakin efisien. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang terbatas, namun dapat menghasilkan sesuatu yang diharapkan atau direncanakan. Studi kasus. Aktivitas peramalan merupakan suatu fungsi bisnis yang berusaha memperkirakan permintaan dan penggunaan produk sehingga produk-produk itu dapat dibuat dalam kuantitas yang tepat. Dengan demikian, peramalan merupakan suatu dugaan terhadap permintaan yang akan datang berdasarkan pada beberapa variabel peramal secara historis. PT Padmasudi Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang precision stamping metal part, precision plastic injection, dan precision electronic assembly dengan aktivitas produksi dan perakitan berbagai alat elektronik. Kegiatan produksi dan perakitan ini melibatkan berbagai elemen kerja dan stasiun kerja. Perbedaan waktu siklus antar elemen kerja menyebabkan idle time yang mengakibatkan perbedaan tingkat efisiensi stasiun kerja yang cukup signifikan. Permasalahan yang terjadi pada PT Padmasudi Indonesia adalah adanya perbedaan waktu siklus antar elemen kerja yang dapat menyebabkan idle time yang mengakibatkan perbedaan tingkat efisiensi stasiun kerja yang cukup signifikan. Untuk mengurangi hal tersebut, maka dilakukan penelitian dengan menggunakan faktor penyesuaian terhadap waktu siklus elemen kerja untuk mendapatkan waktu baku tiap elemen kerja. Teknik peramalan dengan metode moving average dan weight moving average digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan jumlah permintaan serta line balancing yang bertujuan mengurangi idle time dan menetapkan jumlah stasiun kerja yang efisien. Pada penyelesaian permasalahan kali ini, kami akan menggunakan software ProModel untuk membuktikan bahwa jumlah stasiun kerja sudah mampu memenuhi kuota permintaan yang ada. ProModel merupakan software simulasi untuk menganalisis sistem produksi dari seluruh tipe sistem dan ukuran. ProModel menyediakan kombinasi yang sempurna dari kemudahan, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memodelkan semua situasi dan dengan kemampuan animasi yang hidup membuat simulasi akan semakin terlihat nyata. ProModel terfokus pada persoalan seperti utilisasi sumber, kapasitas produksi, produktivitas, dan inventory. Dalam ProModel, selama simulasi berlangsung, dapat juga diamati animasi dari kegiatan yang sedang berlangsung, dan hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk tabel maupun grafik yang memudahkan untuk dianalisa. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode kuantitatif. Data yang dibutuhkan yaitu diantaranya data waktu stripping, data waktu bending 1, data waktu opening, data waktu bending 2, dan data waktu assembly. Berikut ini merupakan tabel waktu pengukuran, di mana ada aktivitas stripping, bending 1, opening, bending 2, dan assembly dengan masing-masing waktu pengukuran yang dihasilkan. Berikutnya verifikasi dan validasi. Di sini dapat dilihat tabel waktu pengukuran aktivitas dan tabel replikasi aktivitas.
yang berisi 10 replikasi dengan total waktu hasil replikasi aktivitasnya dan waktu rata-rata, standar deviasi, serta variansinya. Dengan detail perhitungan sebagai berikut. Dengan jumlah replikasinya 10, dikurangi 1 berarti 9 dengan nilai confidence interval 95%, nilai alfa 0,05 atau 5%, maka didapatkan Z sama dengan 1,96 dengan half width 0,00369 dengan beta sama dengan half width dengan N aksen sama dengan 3. Dari perhitungan yang telah diperoleh, maka jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi. Berikut ini merupakan tabel total waktu pengukuran dan tabel hasil output simulasi. Di sini ada 3 data dari total waktu pengukuran dan 3 data dari total waktu hasil output simulasi dengan masing-masing 3 replikasi. Lalu kemudian berikut ini merupakan tabel perbandingan output real system dan pro model, di mana ada 3 replikasi dan waktu real system dalam detik serta waktu simulasi atau pro modelnya dalam detik. Lalu nilai rata-rata, nilai standar deviasi, nilai variansi, jumlah replikasi, dan jumlah replikasi dikurangi 1. Selanjutnya akan dilakukan running program atau running software pro model untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya running software pro model akan disampaikan oleh rekan saya Mutia. Terima kasih. Di sini saya akan mensimulasikan dari studi kasus yang ada. Kita klik new, kemudian kita klik ke location. Nah, di sini saya akan membuat simulasi dari proses produksi current coil. Di sini kita akan membuat yang pertama yaitu proses stripping. Di sini. Kemudian kita beri nama untuk checklistnya dihilangi. Yang pertama yaitu proses stripping. Kemudian kita klik centang lagi untuk proses yang kedua yaitu proses bending. Sini kalau checklistnya kita beri nama. Kemudian kita checklist lagi proses yang kedua yaitu proses opening. Hilangkan checklistnya, kita beri nama proses kemudian kita checklist lagi proses selanjutnya yaitu bending. Kemudian kita checklist lagi dan proses yang terakhir yaitu proses assembly. Buka checklistnya, proses kemudian setelah selesai kita membuat semua ini, kita menuju ke entitasnya. Nah, di sini untuk pengemasannya menggunakan misalnya pallet box dan produknya adalah current coil. Kemudian setelah itu kita menuju booth dan level ini. Nah, di sini kita memasukkan untuk entitasnya adalah produknya. Yang pertama adalah proses stripping. Nah, ini kuantitasnya 1, ini kita isi. Ini frekuensinya 1. Kemudian lanjut lagi menuju ke proses yang kedua yaitu bending 1. Kuantitinya sama. Ya, kita
ini 1. Untuk location-nya ke proses yang ketiga yaitu opening, quantity-nya tetap 1, kemudian ini IFF, ini 1, ini. Oke, location-nya ke proses yang keempat yaitu bending 2, quantity-nya 1, ini IFF, dia 1. Kemudian proses selanjutnya itu assembly, kemudian quantity-nya 1, ini dan frekuensinya adalah 1. Nah, setelah itu kita menuju ke processing. Di sini pertama entitas ini adalah lokasi yang pertama yaitu stripping, kemudian kita menuju outputnya yaitu the produknya. Destinasinya adalah proses yang kedua setelah dari stripping yaitu bending 1, kemudian move logicnya. Nah, di sini kita klik build, kemudian move for. Nah, di sini kita isi untuk time-nya, waktunya adalah yang pertama 0,08. Oke. Kemudian selanjutnya proses yang kedua adalah bending 1 menuju ke proses yang ketiga yaitu opening. Kemudian move logicnya kita full, kita move for. Untuk waktunya adalah 0,04. Oke. Itu lanjut. Sementara yang sama lokasinya adalah opening. Kemudian outputnya destinasinya adalah menuju ke bending 2. Nah, ini bending 2. Kemudian untuk move logicnya kita masukkan 0,07. Setelah itu lanjut selanjutnya yaitu dari bending 2 menuju ke assembly. Nah, ini untuk move logicnya adalah 0,11. Oke. Dan yang terakhir dari assembly ya, untuk waktunya adalah 0,2. Setelah ini semua sudah terbentuk panel seperti ini untuk setiap prosesnya, kemudian kita menuju simulation, kemudian option. Nah, di sini untuk runtime-nya kita menggunakan 8 dan replication-nya diisi 10. Ini tetap minute. Nah, kita oke. Kemudian kita menuju simulasinya. Tadi ya, kita save dulu, oke. Save dulu. Kita save. Nah, ini di sini kita tarik sampai akhir ya. Menuju ke 10 replikasi yang tadi.
Hingga selesai 10. Nah, ini kita yes. Oke, di sini kita masukkan yang di sini average-nya diganti menjadi all. Oke, nah di sini sudah terlihat hasilnya. Kemudian di sini ada entity activity-nya adalah average in system-nya yaitu 0,16 menit. Untuk selanjutnya yaitu ada kesimpulan dan saran dari studi kasus yang telah kami simulasikan. Yang pertama yaitu pada simulasi sistem produksi coolant coil di PT Padmasudana Indonesia yang telah dibuat terdapat 5 aktivitas yaitu stripping, bending 1, opening, bending 2, dan assembly. Yang kedua yaitu diketahui bahwa average time in system minute muncul pada replication 1 selama 0,16, replication 2 selama 0,15, replication 3 selama 0,16, replication 4 selama 0,16, replication 5 selama 0,15, replication 6 selama 0,16, replication 7 selama 0,16, replication 8 selama 0,15, replication 9 selama 0,16, replication 10 selama 0,15. Kemudian yang ketiga yaitu total waktu yang ada pada penelitian terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada pemodel yang telah dibuat karena nilai 0 berada di luar rentang μ1 hingga μ2 sehingga dapat dikatakan tidak valid karena beberapa faktor yang mendukungnya tidak tepat. Kemudian terdapat saran untuk penelitian selanjutnya yaitu sebaiknya dalam melakukan pemodelan serta mengolah data ke dalam software harus lebih berhati-hati. Kemudian yang kedua, sebaiknya peneliti lebih memahami studi literatur yang digunakan agar materi yang digunakan dapat terpercaya kebenarannya. Kemudian yang ketiga, sebaiknya dalam melakukan perhitungan manual lebih teliti lagi agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan. Sekian pemaparan dari studi kasus tugas besar kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.